Jangan sistem pendidikan yang seperti ini lagi, yang mengejar angka. Oke. Ya. Kenapa? Yang terjadi kan persaingan, Pak. Iya, iya, iya. Kenapa mereka bisa itu? Karena ada persaingan. Takut kehilangan kehormatan dunia. Iya, iya. Orang lain jadi musuh. Sehingga ada klasifikasi, ada anak bodoh, sehingga ada tidak ada asih. Iya. Ya, tidak saling silih asih, silih asah, silih asuh, nggak ada. Iya. Hajar, ganggu, hajar. Ya kan? Kenapa? Ada uang yang bukan hak atau yang bisa dikorupsi diambil, yang penting nggak ada yang kelihatan. Nggak takut lagi sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang mengontrol kita, di depan atau di belakang kita nggak berani bikin apa-apa. Ya itu kan kalau kita bicara sistem pendidikan, itu kan berarti kan kita dari bawah, ya. Ya. Sebenarnya yang the existing ini gimana? Ya, kalau yang di existing, ya, kan gini, ada yang di luar, ada yang, kalau yang baru mau masuk itu dari mulai pendidikan pembentukan. Ya. Tapi kalau yang sudah ada di atas, tinggal ikan busuk dari kepala tadi, Pak. Kalau kepalanya, ya, kepalanya itu tahu betul kebenaran. Oke, dia akan bisa menularkan ke bawah. Bukan cuma menularkan, Pak. Walk the talk, Pak. Oke. Kalau kita tidak ada loophole, apa yang kita takutkan? Ini kan masalah loophole aja. Karena pada dasarnya semua orang mampu berpikir idealis. Tapi persoalannya sampai kepada tataran eksekusi, tampias. Ketika ada politik saling sandra misalnya, ya. Nah itu problem dari loophole tadi, Pak. Iya. Pertanyaannya adalah misalnya ya, kalau di Kejaksaan Agung kan kita bisa cari orang lain, ya kan? Orang yang betul-betul kita masukkan ke sana kan sebagai kepala tadi. Tapi kalau di institusi seperti kepolisian kan nggak bisa. Kita harus ngambil apa yang sudah ada dan terbentuk dari awal yang barangkali keliru tadi. Sehingga loopholes itu sudah tercipta. Begini, Pak, saya tidak bisa menyalahkan sistem yang berjalan di kepolisian, karena itu hanyalah bagian subsistem daripada sistem perpolitikan nasional. Itu adalah residunya. Apa yang terjadi di situ menggambarkan bagaimana sebenarnya yang terjadi secara nasional. Sebenarnya, cuman belum meledak. I see. Saya rasa di departemen lain juga banyak sama. Ya, jadi sebenarnya hanya soft-soft aja kalau kita bicara tentang top leadership gitu ya. Right. Nah, oke. Terakhir mungkin ini ya. Saya mau bacakan sedikit nanti. Sepercaya apakah atau seberharap apakah seorang Dharma Pongrekun terhadap perubahan kepemimpinan nasional? Karena masuklah, karena tadi kan bicara tentang 7 hal tadi kan, bisa sekarang, bisa besok ya kan melaksanakannya. Tapi sepercaya apakah terhadap kepemimpinan nasional yang akan mudah-mudahan lancar pergantiannya pada tahun 2024? Atau ada tips-tipsnya atau pengen ngomong sesuatu yang dikaitkan dengan apa yang dipikirkan tadi? Siapapun pemimpinnya, selama yang penting dia tidak boneka. Oke. Kalau dia boneka, Sami Mawon. Boneka.